Halo semuanya, kami dari kelompok 3. Dan saya Febrian Sasega. Saya Davina Meka Zahra. Saya Nurjana Harahap. Saya Maulidina Nasution. Saya Nur Hidayah Saswan. Saya Messi Hasana. Saya Rutika Syahdingsih. Saya Indonesia Star. Di video ini kami akan menjelaskan tentang reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi wanita adalah jaringan organ yang memungkinkan terjadinya siklus menstruasi, hubungan seksual, dan kehamilan. Sistem ini terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu organ luar yang berfungsi sebagai jalur masuk dan pelindung, serta organ dalam yang berperan dalam produksi sel telur dan tempat tumbuh kembang janin. Berikut ini adalah penjelasan rinci mengenai organ reproduksi wanita serta cara kerjanya. Yang pertama, organ reproduksi bagian luar atau vulva. Organ bagian luar berfungsi sebagai pintu masuk bagi sperma dan melindungi organ dalam dari infeksi, yaitu ada labia mayora, lipatan besar dan tebal yang membungkus serta melindungi organ luar lainnya, ditubuhi rambut kemaluan saat pubertas. Yang kedua adalah labia minora, lipatan kulit yang lebih kecil dan tipis yang terletak tepat di dalam labia mayora. Dan yang ketiga ada klitoris, tonjolan kecil yang sangat sensitif terhadap rangsangan yang berfungsi sebagai pusat kenikmatan seksual. Kedua, tentang organ reproduksi bagian dalam, organ ini memainkan peran utama dalam proses pembuahan dan kehamilan. Yang pertama ada vagina, yaitu saluran berotot elastis yang menghubungkan rahim keluar tubuh, berfungsi sebagai jalan lahir saat persalinan dan tempat masuknya sperma. Itu ada serviks atau leher rahim, bagian bawah rahim yang terhubung ke vagina, menghasilkan lendir yang membantu pergerakan sperma. Yang ketiga itu ada rahim atau uterus, organ berotot berbentuk buah pir yang berfungsi sebagai ruang bagi janin untuk tumbuh dan berkembang selama kehamilan. Lapisan dalamnya atau endometrium akan menebal setiap bulan. Yang keempat adalah tuba falopi atau saluran telur, yaitu dua saluran tipis yang menghubungkan ovarium ke rahim. Saluran ini merupakan tempat bertemunya sel telur dan sel sperma atau pembuahan. Kemudian yang kelima adalah ovarium atau indung telur, yaitu sepasang kelenjar di sisi kiri dan kanan rahim yang memproduksi sel telur serta hormon reproduksi wanita atau estrogen dan progesteron. Yang ketiga, ada siklus reproduksi dan menstruasi. Setiap bulannya, tubuh wanita mempersiapkan diri untuk kemungkinan terjadi kehamilan melalui proses berikut. Yang pertama, ada ovulasi. Ovarium melepaskan satu sel telur matang. Sel telur ini masuk tuba falopi. Yang kedua, penebalan rahim. Bersamaan dengan itu, dinding rahim atau endometrium menebal untuk bersiap menerima sel telur yang telah dibuang. Menstruasi. Jika sel telur tidak dibuahi oleh sperma, sel telur tersebut akan mati. Lapisan dinding rahim yang telah menebal akan meluruh dan keluar dari tubuh melalui vagina sebagai darah menstruasi. Siklus normal ini biasanya berlangsung antara 21 hingga 35 hari. Yang ketiga, pembuahan. Jika terjadi hubungan seksual pada masa subur sel sperma, maka terjadi pembuahan yang namanya konsepsi. Maka sel pembuahan ini zigot akan menempel pada dinding rahim dan berkembangnya menjadi janin.